teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Vanisha Kurniati Ara dari kelas 10G. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Pertanyaan yang pertama adalah, pelajarilah materi sistem pertahanan negara, terutama pertahanan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, carilah contoh ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi ancaman itu, cara pemerintah dan cara masyarakat. Baik, langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sistem pertahanan negara tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga sektor ini saling terkait dan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai ancaman nyata yang dihadapi Indonesia dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Yang pertama, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman nyata pada bidang ekonomi itu yang pertama, pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan signifikan mencapai level terendah sejak krisis finansial Asia pada tahun 1998. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap berisiko tinggi. Kemudian yang kedua, penurunan kelas menengah. Jumlah kelas menengah di Indonesia menurun dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya PHK dan berkurangnya peluang kerja yang berdampak pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasinya yaitu dari pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang bijak, menerapkan kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi seperti pengelolaan inflasi, suku bunga, dan anggaran yang efektif. Yang kedua, membuka lapangan kerja, mendorong investasi dalam sektor-sektor yang padat karya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat. Kemudian, cara mengatasi dari masyarakat, mendukung produk lokal, mengurangi ketergantungan pada produk impor dengan membeli produk dalam negeri sehingga membantu pertumbuhan industri lokal. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan, mengikuti pelatihan dan pendidikan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Yang kedua, ancaman di bidang kesehatan. Ancaman nyatanya yaitu peningkatan penyakit tidak menular atau PTM. Pada tahun 2024, PTM menjadi tantangan terbesar dalam sektor kesehatan Indonesia dengan prevalensi yang terus meningkat. Yang kedua, resistansi antimikroba atau AMR. AMR menjadi ancaman serius yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi, memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Kemudian, cara mengatasinya. Cara mengatasi dari pemerintah yaitu kerjasama lintas sektor, membangun kerjasama antar sektor kesehatan, migrasi, pariwisata, peternakan, dan pertanian untuk mencegah dan mengendalikan ancaman kesehatan. Kemudian yang kedua, peningkatan kemandirian produksi kesehatan, mengembangkan produksi obat, alat kesehatan, dan vaksin dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Cara mengatasi dari masyarakat yaitu perilaku hidup sehat, menerapkan gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah PTM. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang bijak, menggunakan antibiotik sesuai anjuran medis untuk mencoba resistansi antimikroba. Yang ketiga, ancaman di bidang pendidikan. Ancaman nyata yaitu tingginya angka putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, angka putus sekolah tingkat SD mencapai 0,13%, SMP 1,06%, dan SMA 1,38%, yang sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan. Yang kedua, kualitas pendidikan yang rendah. Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara dalam pemeringkatan pendidikan dunia
tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut yang pertama dari pemerintah, yaitu pemerataan akses pendidikan, menyediakan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh pelosok Nusantara untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian, cara mengatasi dari masyarakat yaitu partisipasi dalam pendidikan anak. Orang tua dan komunitas diharapkan aktif dalam mendukung pendidikan anak, termasuk memberikan motivasi dan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian yang kedua, advokasi pendidikan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan. Kemudian kita masuk pada contoh berita faktual. Pada bidang ekonomi, Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk menstabilkan rupiah yang mendekati level terendah dalam 27 tahun. Dalam bidang kesehatan, resistansi antimikroba menjadi ancaman nyata yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Dan pada bidang pendidikan, pemerintah harus serius menuntaskan 7 masalah krusial pendidikan nasional Indonesia. Dengan memahami ancaman-ancaman tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis, baik dari sisi pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Indonesia dapat memperkuat sistem pertahanan negara di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.